Penyakit mematikan. Aku akhirnya memeriksakan diri ke rumah sakit. Aku berharap tidak ada sesuatu yang serius dengan keadaanku saat ini. Ketika memasuki rumah sakit, aku bertemu kembali dengan Tia dan Om Rudi. Aku muak melihat kemesraan yang mereka tunjukkan. Ingin rasanya menghindar agar tidak berpapasan dengan dua makhluk yang membuat hati ini sangat sakit. "Kamu sakit apa, Mas?" Tia menyapaku. "Bukan urusanmu," jawabku dengan ketus. "Kenapa kamu berjalan ke arah yang sama dengan kami? Jangan bilang kamu juga mengalami hal yang sama dengan Om Rudi." Aku tidak mengerti arah pembicaraan Tia. "Maksud kamu apa? Kenapa kamu malah balik nanya? Kamu yang sakit, bukan aku." "Aku tidak sakit, ngerti kamu? Kalau kamu tidak sakit, kenapa harus ada di sini? Minggir kamu." Aku muak mendengar ocehanmu. Aku mendorong tubuh Tia hingga hampir terjatuh, tetapi Om Rudi membantunya. "Jangan kasar sama cewek, Damar," bentak Om Rudi. "Dia pantas digituin. Jangan pernah sentuh dia lagi. Aku yang akan mengambil tindakan jika kamu berani menyakitinya." "Aku juga udah jijik sama dia, Om. Jangankan menyentuhnya, melihat wajahnya aja muak." "Hentikan, Mas. Sehina itu kamu memandangku." Tia mendekatiku. "Karena kenyataannya, kamu itu hina, wanita murahan. Ngerti kamu?" Aku menggerakkan jari telunjuk ke arahnya. Aku segera beranjak meninggalkan Om Rudi dan Tia. Perasaan ini makin tidak menentu, mengingat apa yang Tia sampaikan tadi. Om Rudi sebenarnya mengidap penyakit apa? Selama ini, keluarga semua tahu kalau dia sehat-sehat aja. Aku segera memasuki ruangan dokter dan melakukan pemeriksaan. Setelah dokter selesai memeriksa tubuhku, dia pun memintaku menunggu, sedangkan dia keluar ruangan. Beberapa menit kemudian, tenaga medis itu kembali masuk membawakan hasilnya. "Maaf, Pak. Ini berita buruk dan Bapak harus siap menerimanya." Aku merasa takut mendengar apa yang disampaikan oleh dokter itu. "Maksudnya apa, Dok?" tanyaku dengan nada serius. "Bapak menderita penyakit Raja Singa, di mana ini merupakan penyakit seksual yang menular dan disebabkan oleh bakteri. Tanpa penanganan yang cepat dan tepat, Raja Singa atau disebut dengan sifilis dapat merusak organ otak, jantung, dan beberapa organ lain. Pada wanita hamil, infeksi juga berbahaya karena dapat menyebabkan kondisi janin tidak normal, bahkan kematian bayi. Oleh karena itu, semakin dini diagnosis dan pengobatannya, semakin mudah sifilis disembuhkan." Aku sungguh sangat terkejut dengan penjelasan dokter. Aku tidak ingin percaya dengan semua yang terjadi terhadapku. Bagaimana mungkin diriku mengidap penyakit yang sangat berbahaya itu? Aku merasa aneh bertemu Mas Damar di rumah sakit. Dia sepertinya mengidap penyakit yang sama dengan Om Rudi, karena dia menuju ruangan yang sama dengan laki-laki parubaya yang saat ini sedang menjalin hubungan denganku. Hubunganku dan Om Rudi berawal dari seringnya bertemu di sekolah milik keluarganya. Aku salah satu pengajar di sana, sedangkan Om Rudi pengelola sekolah tersebut. Laki-laki itu sering memberikan perhatian kepadaku, walaupun dia tahu kalau diriku adalah istri Mas Damar, keponakannya. Walaupun Om Rudi lebih pantas jadi ayah untukku, tetapi hati tidak bisa berbohong kalau diriku telah jatuh cinta kepadanya, hingga akhirnya kami menjalin hubungan tanpa sepengetahuan Mas Damar dan keluarganya. Om Rudi sering membawaku ke salah satu rumah mewah miliknya. Dia menumpahkan semua kasih sayangnya saat kami sedang memadu kasih. Dia lebih mampu memberiku kebahagiaan dibanding Mas Damar.
Mas Damar jarang memperlakukanku dengan lembut saat memadu kasih. Dia tidak pernah memberiku kebahagiaan yang kuharapkan. Apabila hasratnya telah terpenuhi, dengan enaknya dia langsung beristirahat tanpa memedulikan apa yang kurasakan. Sungguh sakit rasanya batin ini dengan sikapnya yang tidak peka dengan kemauan istri. Aku bersedia menikah dengannya karena sudah lama mencintainya. Cinta itu tumbuh saat kami masih memakai seragam putih abu-abu. Kala itu, dia juga telah memiliki kekasih yang sekarang menjadi istri pertamanya. Dia Tari, sahabat terbaikku. Mungkin aku adalah sahabat yang tega mencintai kekasih teman sendiri. Tetapi hati ini tidak dapat aku kontrol untuk tidak mencintai Mas Damar. Aku akhirnya memberanikan diri mengutarakan cinta dan perasaan kepada laki-laki itu waktu hubungannya bersama Tari telah memasuki usia 8 tahun. Aku berani mengakuinya karena sangat jelas saat itu Mas Damar mulai jarang menemui Tari, walaupun status mereka masih menjadi sepasang kekasih. Mas Damar sekarang jarang jumpai kamu ya, Reh? Aku sengaja mengatakan itu kepada Tari untuk mengetahui kejelasan hubungan mereka. Katanya sih sekarang dia sibuk banget. Tari menjawab dengan polos dan tetap percaya kepada Mas Damar. Melihat hubungan mereka yang mulai renggang, membuatku memberanikan diri menemui Mas Damar dan mengungkapkan isi hati dan perasaanku kepadanya. Awalnya, dia tampak sangat terkejut. Tetapi setelah aku menjelaskan kalau aku sudah lama tertarik dan memendam rasa untuknya, dia juga setuju untuk menjalin hubungan denganku tanpa sepengetahuan Tari. Besarnya rasa cinta yang kumiliki untuk Mas Damar hingga membuat diriku ikhlas menyerahkan sesuatu yang paling berharga dalam hidup ini kepadanya. Dia mengaku terpesona dan terharu dengan pengorbanan yang kulakukan, hingga akhirnya dia berhasil mencintaiku. Mas Damar selalu memberikan yang terbaik untukku, memenuhi semua kebutuhanku, tetapi tidak dengan keinginan batin. Aku ikhlas memadu kasih dengannya, layaknya seperti sepasang suami istri. Tetapi dia tidak pernah mampu memberiku kesenangan dan kebahagiaan. Aku tetap bertahan karena cinta yang kumiliki untuknya. Bagiku saat itu, dia adalah pemilik jiwa dan raga ini. Laki-laki itu yang mampu membuatku jatuh cinta untuk pertama kali. Dia yang terindah dan segalanya bagiku. Saat usia hubungan kami memasuki 2 tahun, akhirnya dia menikahi Tari. Dia berjanji kalau tujuan utamanya menikahi sahabatku itu bukan karena cinta, tetapi hanya untuk membalaskan dendamnya dan membuat hidup Tari menderita. Mas Damar melakukan semua itu karena merasa sakit hati telah dituduh sebagai laki-laki tidak benar dan tidak bertanggung jawab. Dendam Mas Damar kepada ayah Tari membuat dirinya ingin segera menyiksa wanita itu. Namun, dia tetap mampu menahan diri sampai waktu yang ditentukan tiba. 3 tahun usia pernikahan Tari dan Mas Damar, akhirnya laki-laki itu menikahi diriku secara sirih. Dia berjanji akan segera menjadikanku istri satu-satunya jika rencananya membuat Tari menderita telah terlaksana. Namun, aku merasa tidak nyaman lagi bersamanya hingga akhirnya menjalin hubungan dengan Om Rudi. Hubungan yang kami jalin akhirnya diketahui Mas Damar. Dia dengan yakin mengatakan kalau dia bukan ayah dari anak yang aku kandung saat ini. Dia memberikan pengakuan kalau dirinya tidak akan mungkin bisa memiliki keturunan karena mandul. Aku merasa lega walaupun berpura-pura sedih di depannya karena aku tidak mengharapkan keturunan darinya. Aku lebih bangga dan bahagia jika Om Rudi yang akan menjadi ayah dari anakku. Harapanku akhirnya menjadi kenyataan karena akhirnya akan memiliki keturunan dari laki-laki yang kucintai saat ini. Makin hari, rasa cintaku kian besar untuk Om Rudi seorang. Dia makin memanjakan diriku setelah mengetahui anaknya ada di dalam rahimku. Akan tetapi, ada perasaan sedih yang menghantuiku karena dokter mengatakan Om Rudi mengidap penyakit raja singa. Dokter menjelaskan kalau penyakit itu sangat berbahaya dan mempengaruhi janin yang ada dalam kandunganku.
Kalau tidak cepat ditangani, akan fatal akibatnya, menyerang bayi hingga mampu menyebabkan kematian. Aku dan Om Rudi sangat terkejut mendengar penjelasan dokter. Namun, kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan bayi dalam rahimku. Apakah bayi dalam kandungan Tia akan tetap baik-baik saja?